Para bapak hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita semuanya malam hari ini dikumpulkan oleh Allah di satu titik dalam rangka mencintai Allah, Rasulnya dan aulianya serta para solehin, dengan dibuktikan kita berdesak-desakan dengan para solehin. Semoga kumpul kita pada malam hari ini jadi cerminan dahsyat, cerminan nyata di akhirat nanti. Kita akan tergambar kumpul seperti ini dengan para ulama kita, dengan habaib kita, dengan tokoh-tokoh kita di bawah bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kucuran rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai, para alim ulama, para kiai, para pengasuh pondok pesantren, pengasuh majelis ta'lim, guru-guru ngaji, para kesepuhan, para tokoh semuanya, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, semuanya yang saya cinta dan yang saya bangga. Para habaib semuanya yang ada di tempat ini, Habib Faisal, Habib Hassan, Habib Hussein, dan yang lainnya yang ada di tempat ini, semuanya yang saya cintai dan yang saya banggakan. Semoga kehadiran beliau di tengah-tengah kita adalah dalil terang benderang kalau antum tahu tiket selamat akhirat itu nggak ada lain kecuali mahabbatur Rasul. Maka ketika antum ditanya, apakah kamu cinta kepada Rasulullah? Cinta. Sehebat apa ente di dalam menghidupi sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kata Nabi, ngaku cinta silahkan saja, tetapi man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah benar mencintaiku. Sejauh mana antum menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau hujahnya antum lemah di sisi Allah, sayang nanti dipatahkan. Makanya mudah-mudahan antum punya hujah yang qati'ah, yang balighah, yang dahsyat. Amin Allahumma amin. Saya cinta dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya selalu bareng dengan keturunannya, dengan para habaib yang notabene anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta di video abdi teh aya bareng satu majelis jeung habibna. Ada di dalam satu foto saya itu bareng dengan beliau. Mudah-mudahan kumpul kita ini jadi dalil nyata di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya muliakan, kita berkumpul malam hari ini di sini nggak bahas apapun. Duduk, salawat, Fatihah, baca roti, maulid, manakib, nggak ada lain kecuali zikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, mengingat jasa para aulia, para salihin. Nggak ada lebih dari itu. Mudah-mudahan termasuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun yazkuruna Allah Ta'ala illa hafat bihimul malaikah." Setiap rombongan manusia yang berkumpul di satu titik, tiada lakukan apapun, tidak bicarakan ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya, melulu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat yang mengerumuni kita akan melaporkan segala apa yang kita lakukan dari tempat ini. Dan malaikat yang hadir malam hari ini dengan berjibun luar biasa, mereka akan dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan, digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada malaikatnya, "Ya malaikati syahadu anni qad ghafartu lahum." Mereka yang berkumpul, apa yang diharap wahai malaikat? Mereka mengharap keridhaanmu ya Allah, mengharapkan rahmatmu, kepingin dapat surgamu. Apalagi mereka kepingin selamat dari azabmu ya Allah. Mereka yata'awwaduna min maqtik. Mereka berupaya supaya dijaga olehmu ya Allah dari murkamu, dari kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah tanyakan kepada malaikatnya, itu yang takut surga fahal ra'auha, itu yang takut tidak dimasukkan ke surga fahal ra'aiha, itu yang takut dimasukkan ke neraka fahal ra'auha, apakah sudah lihat surganya, apakah sudah lihat nerakanya? Belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka sudah melihat?
wah pasti jauh lebih dahsyat di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan semangat kita yang luar biasa itu, Allah memberikan penghargaan kepada kita. Malaikat yang datang di tempat ini dijadikan saksi sekalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya malaikati syahadu anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, saksikan oleh kalian semuanya, sesungguhnya aku telah ampunkan mereka semuanya. Alhamdulillah. Ibu bapak yang hadir di tempat ini, saya meyakini antum dapat ampunan semuanya malam hari ini. Maka tiada lain mesti berterima kasih kepada segenap panitia yang luar biasa, yang telah berupaya menyediakan tempatnya begitu luar biasa, yang menyiapkan segalanya dengan luar biasa. Ini sentuhan bukan sentuhan aki-aki ini. Kalau model begini pasti anak-anak muda yang kreatif, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang mendesain, yang bekerja siang malam demi terwujudnya acara dahsyat ini. Kita doakan para pemuda-pemuda di sini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan ini termasuk pemuda-pemuda dahsyat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang bertakwa kepada Allah, yang hidayah senantiasa akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Antum semuanya dengan hadir di tempat ini mendapatkan anugerah dahsyat dari Allah, mendapatkan imdadat, barakat, bahkan maghfirah Allah tumpahkan luar biasa. Malaikat protes sama Allah, ya Rabb, di antara mereka yang hadir ada yang enggak itu harapannya, datangnya karena sesuatu hal. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat, aku enggak peduli apapun motivasi mereka, yang penting yang ada di dalam rombongan itu ku berikan ampunan semuanya secara totalitas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan malam hari ini, dalam rangka peringatan Rajabiah, Rajab yang agung, dan juga peringatan haul Haji Hasbullah, dan juga tadi saya sampaikan kepada ibu bapak, kalau membaca Fatihah itu antum sebutkan dulur baraya, keluarga juga guru-gurunya, yang hakikatnya kita semuanya ngaholin keluarga kita juga dengan kita hadir di tempat ini. Mudah-mudahan mereka amwatsna, orang-orang yang telah mendahului kita, dengan kita berkumpul di tempat ini, mereka dapatkan keagungan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Satu kalimat saja, satu tasbih saja, manfaatnya luar biasa untuk amwatsna, untuk orang yang telah meninggal dari saudara kita yang beriman kepada Allah, luar biasa. Digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Jarideh, hadis yang menerangkan tentang pelapah korma. Pelapah korma aja itu ketika ditancapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanyakan sahabat, apa hubungannya wahai Rasul pelapah korma dengan orang yang lagi diadab di dalam kubur? Maka jawaban Nabi entres, terang benderang. Ucapan Nabi begitu mudah difahami dan sampai sekarang jadi ilmu yang luar biasa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini pelapah korma selagi basah bertasbih sama Allah. Tasbihnya pelapah korma ini akan meringankan azabnya orang yang ada di dalam kubur. Makanya pantas di Bandung Barat itu kalau ada orang dimakamkan, itu dikasih tumbulnya itu biasanya dari awi yang basah gitu ya. Itu karena apa? Basah itu memintakan ampunan. Bertasbih yang tasbihnya itu bermanfaat. Atau orang NU itu orang yang mulik luar biasa di dalam segala bentuk ibadah. Tidak ingin ketinggalan kesempatan untuk taat kepada Allah, secuil apapun diulik orang NU mah. Makanya ditamsil dengan pelapah korma di sini itu ya pakai pandan yang dirajang dicampur dengan bunga yang ditaburkan. Itu berharap sebelum kering tasbihnya itu bermanfaat untuk amwatsnya. Luar biasa. Makanya antum semuanya tadi berdiri mahalul qiyam dengan semangat luar biasa, diiringi dengan rebana. Mudah-mudahan antum semangatnya tambah gigih. Amin ya rabbal. Amin. Cerita rebana itu saya sering ulang-ulang, bahwa rebana itu dulu yang bernadar itu adalah jariyatun sauda, gadis yang berkulit hitam
Yang cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang kokoh kepada baginda Nabi. Begitu mendengar peperangan yang dilakukan oleh Nabi, peperangan yang berat, maka dia bernazar, ya Allah, kalau Nabiku dikembalikan kepadaku dalam keadaan selamat, aku nazar mau nabuh rebana di depan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Allah berikan kemenangan kepada Nabi, pulang Nabinya dengan keselamatan yang maksimal. Maka si sahabat yang perempuan ini menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melihat Nabi sehat dia langsung brung nabuh rebana. Kagak, mereka izin dulu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hebatnya sahabat. Begitu menghadap Nabi, Rasul, punten, saya mendengar peperangan ini luar biasa beratnya, sehingga aku bernazar kalau Nabiku dikembalikan kepadaku dalam keadaan selamat, aku akan nabuh rebana di depan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul, apakah kau mengizinin aku nabuh rebana ini atau tidak? Hukum nadar itu kalau antum baca takrib saja duluan, yang paling awal itu kalau masantren, nadar itu kalau baik lakukan, kalau yang jelek itu harus ditinggalkan. Ya. Nah ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan kepada si perempuan ini, aufi nazraki, lakukan nadar ente. Maka dia tabuh di depan Nabi dengan kegembiraan luar biasa. Luar biasa. Makanya di dalam syarah Ratibul Haddad di situ ada detail tentang rebana. Bagaimana itu rebana ditabuh di masjid. Kan itu ada yang saya sih hadir ke tempat guru-guru saya banyak ya, nabuh rebana di dalam masjid. Hadir di haul pasar ikan Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Ajrus 11 di sana, di masjid pakai rebana. Di Al-Hawi pakai rebana, di mana masjid-masjid agung di Jakarta pakai rebana. Makanya di situ diterangkan, apalagi di masjid, di payunan Nabi dimanggakan. Sementara gimana derajatnya masjid dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan bandingkan masjid dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum baca Ihya, di situ diterangkan dengan detail oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan orang mukmin itu akramu indallahi minal Ka'bah. Orang mukmin yang di Cipanggala yang beriman kepada Allah satu saja, kedudukan keimanannya itu memuliakannya dia dengan kemuliaan yang melebihi kemuliaannya Ka'bah. Bagaimana dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya ibu bapak, kalau ada yang senang ya jalan, kalau kita ada yang nggak senang jangan berdebat dengan mereka. Biarlah kita jalani apa yang diajarkan oleh leluhur kita. Karena alhamdulillah kita adalah orang-orang NU yang luar biasa Pak. Gurunya ke atas itu yang mutasil. Orang NU itu orang yang muliknya luar biasa. Senyum saja ijazah. Qodaman an qadamin. Itu ngasih korma ke anak. Tahnik ijazah. Pakai ini, segalanya itu. Apalagi amalan-amalan yang tadi kita baca, mulai dari bacaan ratib, itu semuanya itu ijazah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari pembacaan lau anzalna hadzal qur'ana a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim a'udzu bikalimatillahi tammat ya latifan bi khalqi ya 'aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya 'alim ya khabir. Semua amalan-amalan yang di dalam ratib itu muttasilun bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, abdi teh milonian di kitab-kitab can kapanggih. Kalau can kapanggih teh ente harus nambah kitabnya lagi. Jangan dicari upak-upuk dina sapinah we moal kapanggih katanya. Jadi ibu bapak yang saya cintai ini, saya banggakan, alhamdulillah. Kita umat Nabi Muhammad, Pak. Umat spesial. Umat yang dimanja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dianggap surga itu udah dikapling-kapling paling mana unggul, gaduh teh, kurang teka bagian. Kita umat yang dimanja. Bukannya untuk kita tambah tidak semangat ibadah, tetapi tambah kita berharap rahmat Allah Subhanahu.
Jangankan umat Nabi Muhammad. Ini ada cerita kana umamun min qablikum. Saya pernah ketemu satu kiai ceramah bareng sama saya di Tegal. Begitu ceramah yang pertama, seakan-akan kita itu nggak kebagian kapling surga, Pak. Karena sholat kita begitu luar biasa jeleknya, zakat kita, sedekah kita begitu itu dosa yang kita lakukan tiada detik kecuali berdosa. Sungguh kayak habis nggak ada jatah surga. Maka saya lihat masyarakat yang hadir itu sudah tunduk lesu aja. Saya diundang di satu titik pengajian itu, ada orang sampai ada yang istirahat, Pak. Sholat saja istirahat. Nggak sholat dulu, itu satu kampung itu. Nggak sholat, 5 waktu nggak sholat. Setelah diajarkan oleh kiai itu, kudu kiu. Akhirnya saya berikan motivasi kepada beliau. Ya Allah, kita umat Nabi Muhammad, umat yang dimanja oleh Allah Subhanahu, umat yang dengan amalan sedikit Allah berikan pahala gede, umat yang dengan kesalahan terus menerus sekali taubat saja dengan konsisten diterima oleh Allah hapus semuanya, umat yang seluruh anbiya iri kepada umat Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Musa, jangankan Nabi Isa, Nabi Adam saja Abul Bashar luar biasa irinya kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad dosa terus-terusan, sekali taubat saja langsung diampuni oleh Allah. Aku dosa sekali aja nangisnya terus-terusan tapi diampunan wahai Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad dosanya juga sambil telanjang ditutupin oleh Allah. Aku dosa dengan baju pakaian begitu dosa sedikit aja pakaiannya lepas semuanya. Umat Nabi Muhammad dosa terus-menerus tapi kaditu jeung istrina we bareng. Urang sakali salah we ka Allah langsung dipisah jeung istrina. Iri Nabi Adam alaihis. Saya sampaikan kepada masyarakat ini, ada hadis Nabi SAW yang menceritakan kana umamun min qablikum. Ada orang dari generasi selain sebelum kalian. Ini Bangkawarang udah membunuh 99 orang, terus dia sadar mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kepada rahban, para pendeta. Begitu datang pendeta itu, wah ini mah udah keterlaluan gayanya, berat yang kayak gini, di100-kan Pak itu orang dibunuh itu pendeta itu, tapi semangat tobatnya masih kuat. Cari lagi ketemu ulama, kumaha jeung anak biteh yang tobat terus bosan melakukan perbuatan jelek. Nah, ini kebaikan umat manusia itu ya. Yang namanya kejelekan itu adalah sesuatu yang nempel pada seseorang. Antum berhak dan boleh marah, benci kepada kejelekannya, tetapi jangan kasih dadangna, jangan kasih acak, kasih emputna. Ya. Antum boleh marah itu dengan kejelekan yang nempelnya. Kalau kejelekannya sudah pergi, ya berarti dia jadi baik itu. Ya. Jadi jangan kita membenci sama orang, benci banget orang makasih dadang, benci kelakuan jelek si dadang. Mudah-mudahan kelakuan jelekna indit anjeunna jadi dager. Alhamdulillah. Ini Nabi SAW diceritakan, akhirnya ketemulah kiai. Ente bener mau taubat? Betul, saya itu udah mencari keterangan kepengen taubat. Ente tinggal di mana? Tadi negara Beling. Nah, kalau ente mau tobat saya kasih saran, gak usah ngapa-ngapain dulu. Ente ada tempat tuh, ente deket pesantren, isinya orang soleh. Ente kampungnya ente kampung di sana negara Juring, pindah mereka itu. Kalau ente bener-bener komitmen kepengen tobat, mohon aja kan, abdi mohon. Terus apalagi yang lakukan? Pindah wehela. Tong wakananya nanya. Sebab kalau sudah di tempat yang baik nanti ente akan mendapatkan kebaikan. Kalau ente tidak melakukan kebaikan, kalau ente ada di tempat baik akan mendapatkan kebaikan. Ini andai tetangga sebelah ini nggak senang dengan zikir, kita di sini berzikir seperti ini, mereka yang benci itu tetap dapatkan keberkahannya. Alhamdulillah. Maka si laki-laki ini semangat, nanti gampang kalau ente udah pindah ke sana. Dia deh resep kedua akan saya kasih. Hiji gecan dijalankan, piraku rek nambah-nambah. Akhirnya dia semangat pulang ke bus, keluarganya dia pindah. Di tengah perjalanan meninggal. Parput antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Begitu
malaikat azab, wah saya udah gemes nih dengan orang ini, siang malam aku udah intai kapan sudah luar biasa. Kata malaikat rahmat, enggak bisa, dia itu sudah bertaubat kepada Allah. Saya itu ditugaskan oleh Allah untuk ngambil dia, jemput dia ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa saya? Diukur. Ternyata lebih dekat ke tempatnya, tempat orang yang soleh. Umat Nabi Muhammad itu umat yang dimanja oleh Allah. Diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba antum baca. Ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, ummati ummatun marhumah, tadkhul quburaha bizunubin kal-jibal. Umatku umat yang dimanja, yang disayang banget oleh Allah. Banyak di antara umat meninggal dengan dosa gunung menjulang, tetapi baru parkir di kuburan saja dosanya sudah diampunkan oleh Allah. Alhamdulillah, kita itu luar biasa Pak. Ada teman yang punya hutang banyak, yang usahanya ini, pokoknya ada jelek. Begitu meninggal, dibawa ke masjid, disolatin semua. Terus kan dimintakan syahid. Mulai hari ini urusan duniawi si jenazah ini, saksikan kok antum semuanya sudah tidak urusan apapun dengan duniawi. Kalau ada utang piutang, ada hal-hal yang tidak, maka urusannya ahli waris. Kumaha ya ahli waris, mohon di tanggal walar, luar biasa. Baru meninggal, parkir di kuburan, didoain, ditahlili. Apalagi di sini Pak, ya Allah, saya itu merasa bangga luar biasa. Kalau ada orang meninggal, saya itu suka jalan tengah malam, ada yang kuburan baru, itu ditungguin, malam juga dibikin tenda, ngaji di situ teh anak, bolak-balik, cahaya di atas cahaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah tunaikan kebaikan, amin ya rabbal amin. Kita doakan seluruh panitia, muda-mudi yang luar biasa di tempat ini, kita doakan mudah-mudahan tambah berkualitas ke depannya, semangat ngajinya, amin ya rabbal amin. Alhamdulillah, kalau pengajian satu zikir dihadiri oleh aki-aki jeung nini-nini itu udah biasa. Nah, sementara di sini aki-aki nada rongkap, nungorana oge ngarojong luar biasa. Ini kalau dilihat ini yang usia di bawah 40 ini antara 70% lebih dibanding aki-aki nudongkap. Itu menunjukkan bahwa kedepannya insya Allah keberkahan Allah akan limpahkan dasar ke kampung ini, terutama ke kampung kita di mana kita tinggal utamanya, dan secara umum mudah-mudahan Indonesia negeri kita tercinta diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Mangga ibu bapak kita berdoa, penuhi hati kita dengan keyakinan. Ada flu sedikit, tisu juga sampai banyak ini yang dikorbanin. Mudah-mudahan panitia ikhlas, pintu ikhlas kumaha ya tisu masa nyandaknya lira bimanya. Maha Allah guys. Jadi mangga ibu bapak kita berdoa 3 kali. Alhamdulillah abah kesepuhan ada di sini dari Gagak Ngelak, dari banyak itu apa nih atasnya yang punya pondok pesantren, Ibu Seri dan semuanya. Alhamdulillah dari rongkap. Mudah-mudahan kita semuanya punya ittisalat yang kuat dengan para ulama dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga kita berdoa 3 kali. Yang pertama untuk diri kita sendiri secara khusus, yang kedua untuk seluruh panitia penyelenggara, untuk para pemuda yang luar biasa, mawa awi ogetu itu diangkut ke sini. Ini bukan dicat, ini asli hitamnya itu dari Allah Subhanahu. Saking semangatnya, saya selalu kagum dengan panggung di sini itu. Waduh, ini nyari di kota itu susah. Tetapi desain seperti ini yang ngikutin itu ogenya. Nah, inilah manfaat anak-anak pemuda di sini yang kerja ke kota. Ambil hal positifnya, ditumbuhkan di kampungnya. Ninggalkan hal-hal negatifnya. Sementara di kampung lain ada yang kebalik, merantau ke Jakarta, merantau ke kota besar, Surabaya, di Bandung yang saja bina. Yang dibawa pulang itu hal-hal negatifnya, nyimeng, mabok, tersolat, buka aurat,
berangkat pakai kerudung, roknya di bawah mata kaki sejengkal. Pulang dari Jakarta sudah digunting di atas dengkul. Tadinya tarawani pakai celana, ada yang berani celana pendek sekalian. Ini artinya orang-orang yang kurang iman. Datang ke sana, hal negatif yang ada di sana dibawa ke dia. Na'udzubillah min. Beda dengan pemuda sini. Lihat panggung di Jakarta itu, konsernya si Arman Maulana sama Lady Gaga. Wah, ini modelnya kayak gini. Bawa kau banget, tiasa terkedah pakai besi. Awi seur, tinggal diragum wai. Alhamdulillah. Doakan pemuda-pemuda yang seperti ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, punya pasangan yang mubarakah, punya keluarga yang samawa, punya usaha yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat kullu niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ثم إلى أرواح جميع أخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحاب كل وأتباع كل. ثم إلى أرواح الأولياء المتصرفين خصوصا حضرة السلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه قدس سره ونور ضريحه ونفعنا بأسرارهم وآله وعلومه في الدين والدنيا والآخرة وسائر الأولياء والعلماء الصديقين والشهداء الصالحين وجميع مشايخنا مشايخهم وآبائنا وأمهاتنا وأخواننا المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات. الفاتحة. يا غنم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بوليك الغوث يا شيخ الثقلين يا كبر رباني يا غوث الصمدان يا محي الدين أبا محمد سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. إنا نتوسل بك إلى ربك في قضاء حاجاتنا هذه. Maka ibu bapak, adukan segala apapun yang kita harap, mohonkan melulu kepada Allah. Malam hari ini kita berkumpul di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Mohonkan segala apapun, insya Allah yang antum mintakan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah, Allahumma inna نسألك ونتوسل إليك بوليك الغوث يا شيخ الثقلين يا كتب الرباني يا غوث الصمدان يا محي الدين أبا محمد سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. إنا نتوسل بك إلى ربك في قضاء حاجاتنا. Doakan segenap panitia penyelenggara, seluruh masyarakat yang telah berupaya maksimum untuk acara ini terselenggara, pemuda-pemudinya yang luar biasa, para tokohnya, kesepuhannya, para ustadznya, ajengannya, doakan semuanya. Doakan semoga seluruh hajatnya dikabulkan oleh Allah, apa yang diinginkannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan juga secara khusus Pak Kades kita, beliau orang yang setia dengan acara seperti ini, istiqamah sejak 18 tahun yang lalu. Hari ini beliau berhalangan berkumpul dengan kita karena lagi nemenin putri beliau. Doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada semuanya, anaknya, beliau dan keluarganya. Kita sebagai masyarakatnya juga moga dapatkan keberkahan senantiasa. Doakan dulu baraya kita, ajengan-ajengan kita yang ada di tempat ini, habaib kita semuanya. اللهم بحق هذا المكان وما حواليه بعمر بن عبد الرحمن ولاده الجمال كوثر الحج. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بوليك الغوث يا شيخ الثقلين يا كبر رباني يا غاث الصمدان محي الدين أبا محمد سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. إنا نتوسل بك إلى ربك في قضاء حاجاتنا. Doakan orang-orang yang kita cinta, orang-orang yang kita sayang, terutama orang tua kita. Doakan beliau disehatkan oleh Allah, dipanjangkan usianya, dimudahkan urusannya, diberkahkan langkahnya.
diistiqomahkan di dalam ibadahnya, semangatkan di dalam segala perbuatan baiknya ya Allah. Bila orang tua kita telah berpulang ke rahmatullah, mintakan ampunan atas kekurangan-kekurangannya, mintakan kepada Allah tinggikan derajatnya sebagaimana Allah tinggikan hamba-hamba yang dicintainya. Doakan apa yang beliau lakukan dari perbuatan-perbuatan baik, moga Allah berikan balasan dahsyat, balasan berlipat ganda atas segala upaya kebaikan yang beliau lakukan. Doakan anak-anak kita, kakak adik kita, paman bibi kita, kakek nenek kita, dulur baraya kita. Para mitoha doain mantunya, para mantu doain mitohana. Para istri doain suaminya, para suami doain istrinya. Ya Allah, para santri, kita semua ada para santri, doakan para guru-guru kita. Beliau yang hadir di tengah kita, beliau yang tidak hadir di tengah kita, beliau yang telah mendahului kita. Doakan mereka semua, guru-guru kita, moga Allah berikan yang terbaik, kebaikan abadi. Ya Rabb. Allahumma fasyafi'u fina syafa'atan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات، تكفينا بها جميع المهمات، ترفعنا بها على الدرجات، تدفع بعنا جميع البليات، وتحل بها جميع المشكلات، تجيب جميع الدعوات، تشفينا بها من جميع الاسقام والداء، توزع لنا بها الارزاق الطيبه، وتحسن لنا بها العاقبه الخاتمه، انك على كل شيء قدير، انك على كل شيء قدير. اللهم انشر نفحة الرضوان عليه وامدنا بالاسرار التي اودعناها. وحيث انتهى ما أردنا وتممنا به، تصدنا نغفر الله تعالى كفل الامتحان ونتمثل به بنتائجه ببلاد وكل الأحوال، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر وسر الأطهار الورث المحمد يشفع بالإدلال على البسة العمد وبالسالكين على منهج الأنوار المغترفين منها المعارف اللذة بالأصحاب، أن تمدنا بتبع أنفاس ما تبني لنا من ثمار غراسك. يا أيتها الأرواح المقدسة ختم قدو يا إماما يا أوتاد يا أبيال الرقبة من جبل القبة يا أهل الغيرة يا أهل الأخلاق والسلام أهل العالم يا أهل البسط الجنان وعطف لطيف انصر الجميع للأنفس للغم والشهادة يا أهل القوة والعزم الهيبة والجلال يا أهل الفتح يا أهل معارج العلا يا أهل النفس يا أهل الإمداد يا لصمت الجلسة قطب القاهر قطب الرقاء قطب سقط ربي سقط العرش يا أغلى لنا بالله قطب الخشية على عن التحكيم والزوائد يا أهل البدلاء يا أهل الجهاد الست ملامة وفكر يا الصوفية يا عباد يا الزهاد يا رجال الماء يا أفراد من أكر أحباب جل محدث يا الزمرة يا ورثة الظالم لنفسه منكم والمقتصد والسابق بالخيرات أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا عونا لنا في نجاح الطلبة كونوا عونا لنا بنجاح الطلب أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب كونوا عونا لنا بنجاح الطلب وتيسير المرادات من هذه العزة من تأمين الراعات ستر الأرض قضاء الديون وتحقيق الدنون وإزالة الحجب الغياهب وحصول الخواتم والعواقب وكشف الكروب وغفر عن الذنوب عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا أولادا لله وسال الله بفضل الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا أولادا لله وسال الله بفضل الله. آمين يا الله يا رب. وحيك الذي أنزلته مفرقا بين حلالك وحرامك وندبتنا لتعرض بثوب الجسيم حذرتنا للسان وعين الشديد ذلك الذي جعل من تريد قلوبهم من اسماء آيته ويد لك من ذات عمر ومنهيته فجعله نورا نسعى بلا رشوة القيام السلم نعود بلا دار المقامة اللهم وسهل بي علينا كرب السياق إددنا من الرحل بلغت الروح من التراقي وتجلى ملك الموت بقبضها من حجب الغيوب وكل مرة والتفت الساق بالساق لربك ومن دون الساق صورت الأعمال الخلائد اللعنة اللهم لا تغل يدني إلا لعنك وفضل ذرعت لك واعتمدت الصلوات عليك راكعة وساجدة بين يديك ولا تقيد بأنكال الجحيم قدما سعد لك وارزت لمنازلها إلى المساجد طامعة فيما لديك ولا تسمع اسمعا تلذذ بحلاوة تلاوة كتابك الكريم
ولا تطمس بالمع عيونا بكت في ظلم الليل خوفا من عذابك الأليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفيع أرباب الذنوب وعلى آله وأصحابه اتباع القلوب وعلى أمته الذين كشفت لهم كل محجوب وأنا لهم كل محبوب هبتنا بعد السحرية ودعوا الطرد المجيل السبير في أحبار الأحيار الزكاة المسكية. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قبول وتمام كل سوء البركة سيدنا محمد أشرف الرسول بأسرار سر الفاتحة.